Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, malah kita berdoa. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini kemudian diberi kelancaran. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Di tempat duduk siap gak? Berdoa mulai. Berdoa mulai. Baik. Sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin dengar yel-yel kalian agar nanti kita mengikuti pelajaran lebih bersemangat ya. Silakan ketua dipimpin. SMK Bisa. SMK 1 terulang. Disiplin bisa hebat. Teknik penjelasan. Takwa, cerdas, terampil. Beri aplaus untuk kalian semua. Abdul Aziz. Hadir. Ahmad Adeliandro. Baik, minggu yang lalu kita belajar tentang apa anak-anak? Ya, membuat segi 6 beraturan. Oke, sekarang saya tanya mereview kembali minggu yang lalu. Untuk membuat segi 6 beraturan, peralatan apa yang kita butuhkan? Ya? Pensil mekanik, penggaris dan jangka, Pak. Baik, betul. Coba sekarang. Oke, ini gambar apa anak-anak? Nasrul, iya Nasrul. Membuat garis busur sesuai dengan jari-jari lingkaran yang berpusat pada titik A, Pak. Betul, membuat busur lingkaran berpusat di titik A, ya. Baik, yang kedua. Yuk. Membuat garis busur sesuai jari-jari lingkaran yang berpusat pada titik B. Ya, betul. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang pertama adalah mengamati bentuk gambar konstruksi geometri, yang kedua adalah memahami bentuk gambar konstruksi geometri, yang ketiga adalah menerapkan bentuk gambar konstruksi geometri pada kertas gambar dengan teliti, yang terakhir adalah yang keempat adalah melatih siswa membuat gambar konstruksi geometri dengan menggunakan peralatan gambar dengan teliti. Baik. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian satu, bisa menjelaskan langkah-langkah membuat segi 7 peraturan dengan benar. Yang kedua adalah membuat segi 7 peraturan dengan menggunakan kertas gambar dengan teliti. Baik anak-anak, apakah di antara kalian mengetahui bagaimana cara membuat segi 7 peraturan? Baik, setelah ini saya akan menampilkan video tutorial bagaimana cara membuat segi 7 peraturan. Tugas kalian adalah mengamati dan menikmati video tutorial tersebut. Baik anak-anak, saya akan berikan tutorial cara membuat segi 7 peraturan. Yang pertama, kita membuat lingkaran dengan jari R1. Misalnya kita tentukan saja dengan membuat R 40 mili atau 4 cm. Seperti ini. Kemudian kita lingkarkan dengan jari-jari dengan titik pusat M. Kemudian kita membuat garis horizontal. Seperti ini. Ada titik A dan titik B. Kemudian kita membuat garis tegak, caranya dengan membuat busur lingkaran dengan jari-jari dari titik A titik B seperti ini. Kemudian kita pindah titik pusatnya di titik B. Seperti ini. Langkah ini seperti membagi garis sama panjang. Kemudian kita ketemu titik C. Kita tarik garis dari titik C ke
M. Kemudian titik A, titik B, panjang A, panjang B kita bagi menjadi 7 bagian. Dengan bantuan garis bantu dengan sudut sembarang. Misalnya kita bagi 7 bagian. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. 7 B kita hubungkan. Seperti ini. Kemudian kita membuat garis sejajar melalui titik 6. Sejajar dengan sumbu 7B. Kita gunakan 2 buah segitiga. Kita buat garis sejajar. Jadilah 1 absen, 2 absen, 3 absen, 4 absen, 5 absen, 6 absen, 7 absen. Kemudian kita ukur panjang dari titik A ke titik 1 absen. Seperti ini, kemudian kita membuat setengah lingkaran. Ketemu titik E. Kemudian kita membuat busur lingkaran dengan jarak titik pusat M ke E. Ketemu titik potongan titik G. Dari titik G kita tarik garis menuju titik E. Perpotongannya akan membentuk titik H.
Kemudian kita buat garis dari 3 aksen menuju titik H. Seperti ini. Jarak antara 3 aksen ke H merupakan panjang dari sisi segi 7. Kita pindahkan ke titik P. Titik H, titik R, titik S, titik T, titik U, titik V. Kemudian kita hubungkan dari titik P menuju titik V. Dari V ke U. Dari U ke T. Dari T ke S. S ke R, dari R ke H. Nah, jadilah segi 7 beraturan. Sudah melihat videonya anak-anak? Baik, sebelum saya membagikan LKPD, saya akan membagi kelompok. Satu kelompok 5 siswa ya. Nanti sampean mengambil warna kesukaan sampean, nanti warna yang sama akan berkumpul dengan warna yang sama. Baik, silakan ambil, ada amplop ini, ada warna, 5 warna, silakan diambil ya, warna kesukaanmu. Sudah? Baik, saya bagi kelompoknya. Kalau sudah, silakan kamu kumpul dengan warna yang sama, anak-anak. Oke, saya akan membagikan LKPD. Oke, baik anak-anak. Saya pinjam satu, Pak Arif, lupa ya bapaknya. Tugas kalian yang pertama adalah mengerjakan LKPD. Ya, nanti ditulis kelompoknya. Kemudian, nah di sini kan ada tabel, kamu isi. Misalnya bagian yang digambar itu apa? Misalnya kalau membuat lingkaran ya lingkaran, kemudian langkahnya bagaimana, di sini dibuat lingkaran. Kemudian yang kedua, membuat garis mendatar, langkahnya seperti apa, kemudian ini dibuat gambarnya. Bisa anak-anak? Nah, untuk mengerjakan ini kita kesepakatan aja, waktu yang kita gunakan 40 menit, cukup ya? Setelah ini selesai, dipresentasikan ke depan. Ini selesai, baru nanti dituangkan dalam buku gambar. Kerjakan dari sekarang, silakan. Lingkaran, ya lingkaran ya. Kemudian ini langkahnya apa? Membuat
lingkaran dengan diameter Tertentu. tertentu, atau misalnya kamu M-nya berapa ditulis saja. Sini misalnya ya. Kelompok 1 gimana? Bisa? Bisa. Betul ya. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Baik, perwakilan yang sudah selesai angkat tangan. Kelompok 3 silakan maju dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pun urus. Langkah pertama dalam buat lingkaran. Langkah mendapatnya adalah tentukan jari-jari lingkaran dengan pusat di titik M atau titiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu bagian yang digambar adalah lingkaran. Nah, langkah tentukan jari-jari bersatu dan lingkarkan dengan pusat di M. Baik anak-anak, dari presentasi kalian sudah benar ya. Sekarang dari hasil ini sekarang dituangkan ke buku gambar. Jadi sampean membuat segi 7 peraturan pada buku gambar. Bisa ya? Ya silakan. Nasrul, oke Nasrul. Oke. Duduk dulu. Prayitno. Notasinya ya, Prayitno ya. Tapi sudah betul. Baik anak-anak, saya lihat untuk tugas mandirinya sudah selesai dengan baik. Saya lihat anak-anak sudah bisa mengerjakan segi 7 peraturan dengan benar. Baik, setelah ini saya akan menilai dari pengetahuannya. Ya, sudah saya share soalnya, linknya. Saya main buka di grup kelas. Silakan. Kamu isi nama kalian ya. Kemudian kamu kerjakan soalnya. Satu soal waktunya 30 menit. Ada 10 soal. Oh, poin janji. Waktunya 30 menit. Semua perhatian ke depan. Hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Membahas segi 7 peraturan. Bagaimana pengalaman kalian untuk membuat segi 7 peraturan? Menyenangkan. Baik. Setelah ini saya akan membagikan post-it ini. Sampai tulis pengalaman cara membuat segi 7 peraturan. Kemudian kamu tempel di lembar refleksi yang ada di depan ya. Bisa anak-anak? Kamu tulis pengalaman kalian membuat segi 7 peraturan, atau boleh dibandingkan dengan segi 6. Sulit yang mana? Manfaat untuk mempelajari gambar teknik yang pertama adalah dengan gambar teknik kita bisa belajar untuk menyampaikan informasi dari isi gambar. Yang kedua, melatih kita untuk bisa berbahasa teknik. Yang ketiga, melatih kita untuk bertindak lebih teliti sehingga dapat diperoleh gambar teknik yang sempurna. Yang terakhir, dengan belajar gambar bahasa teknik, kita diharapkan bisa merancang
benda yang kita buat. Itu adalah manfaat dari mempelajari gambar teknik. Kemudian peluang kerja. Kalau kita menjadi drafter atau sebagai juru gambar, yang pertama adalah sebagai aeronautical drafter. Ini menitikberatkan pada menggambar pesawat terbang, rancang bangun pesawat terbang. Kemudian ada arsitek drafter sebagai arsitek. Ketiga adalah electrical drafter. Keempat adalah mechanical drafter. Ini khusus untuk kalau kita membuat atau menggambar atau merancang mesin, ya. Jadi untuk kesempatan bekerja sebagai drafter itu sangat terbuka lebar. Karena tiap tahun pasti ada di Indonesia adalah tumbuh perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang terakhir. Terlalu banyak kegagalan karena orang tidak berusaha memulai. Mereka tidak kemanapun, mereka tidak melalui apapun. Jadi kalau kita tidak berusaha, tidak dimulai dari awal atau start, maka kita tidak akan berubah. Baik, beri aplaus untuk kalian semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Dulu siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pak Arif lupa untuk minggu depan pelajari materi yang sudah saya share di grup ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.